Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton video di YouTube gratis, dapatkan ilmu di YouTube gratis, dapatkan hiburan juga gratis. Tekan tombol subscribe juga gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Kenapa? Agar Anda selalu mendapatkan video terupdate dari saya gratis. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Andika, your amazing mentor. Welcome to my channel and do not forget to subscribe. By the way, ini Busway. Apakah Anda sudah nonton video yang sedang heboh, sebuah kasus tentang Audrey? Check it out. Seperti inilah kondisi AU, pelajar salah satu sekolah menengah pertama di kota Pontianak yang menjadi korban penganiayaan sejumlah siswi SMA. Pelajar berusia 14 tahun ini harus dirawat di rumah sakit akibat tragedi yang menimpanya pada 29 Maret lalu. Ibu korban menuturkan bahwa kejadian ini bermula saat korban dijemput oleh salah seorang pelaku yang meminta dipertemukan dengan kakak sepupu korban karena permasalahan di media sosial. Setelah bertemu, korban bersama saudara sepupunya kemudian dibawa ke lokasi sepi oleh para terduga pelaku. Sementara kondisi anak saya, karena dia baru berani bicara kepada saya bahwa dia dianiaya itu, sekarang semakin depresi, tertekan, traumatik, terus psikisnya sudah terkena. Tadi juga sudah dikontrol sama ibu dokter psikiaternya, Ibu Jojor, itu bahwa Audrey ini tidak bisa tidur. Dia tidurnya selalu kebangun dan teriak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah hati nurani, ya, telah berpulang ke rahmatullah rasa malu, rasa kasihan, rasa saya nggak ngerti ya, justru yang muncul nafsu kebinatangan dari 12 orang yang menyiksa. Well, katanya 3 orang yang menyiksa, 9 orang mendiamkan. Saya begitu emosional. Saya nonton juga banyak video-video youtuber yang sangat-sangat menghujat, mengkondem, mengkutuk dari kejadian yang menimpa Audrey. So Audrey, my sister, ya, adikku sayang, tetap sabar, tetap tabah, karena ini adalah merupakan musibah, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya, Allah akan memberikan sebuah kesembuhan, sebuah kesehatan, dan sebuah kebangkitan. Anda akan menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Saya percaya, mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah pengalaman yang akan menghancurkan masa depan Anda, tapi justru akan menjadikan Audrey seorang pribadi yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah Oprah Winfrey, salah satu wanita terkaya di dunia. Ya, sama, beliau merasakan pelecehan seksual awalnya, beliau diusir dan seterusnya, dan ternyata seorang Oprah Winfrey bisa bangkit menjadi seorang yang luar biasa di dunia. Dan mudah-mudahan Audrey bisa menjadi pribadi yang luar biasa, lebih hebat dibanding Oprah Winfrey. Amin, amin, ya rabbal alamin. By the way, anyway Busway, siapapun Anda yang sedang nonton video ini, mari kita doakan operasi jadinya Audrey, ya, semoga kesehatan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Audrey. Dan kepada para pelaku, jangan Anda habis kalau nonton videonya, ya, mereka di kantor polisi masih selfie, masih kayaknya nggak berdosa gitu. Ini kan it's like, you know what, like a psikopat gitu loh. Saya sebagai dokter langsung melihat, ini mah sakit jiwa, atau memang ada sebuah pembelajaran, ada sebuah installation dari, kita akan bahas ini, dari media, misal televisi dan seterusnya, yang menjadikan banyak sekali anak-anak muda sekarang yang melakukan bullying. Dan di video kali ini saya tidak akan membahas detail tentang kejadian kesedihan Audrey, peristiwa detailnya sampai bahkan, mohon maaf ya, keperawanannya itu ditusuk pakai jari. Ya sudah. Nah, sekarang kita akan bahas. Saya akan bahas ada 5 ya, ada 5 hal, ada 5 tips, ada 5 langkah supaya Anda, terutama para wanita, terutama para gadis-gadis, terutama para anak-anak SMP, SD, bahkan SD, SMP, SMA yang masih sangat rawan dengan bullying, or even sekarang di dunia kerja juga banyak bullying seperti itu. Ada 5 hal yang pengen saya ceritakan kepada Anda di video kali ini. Yang pertama, kalau Anda ingin Anda ingin terbebas dari bullying, dan Anda tahu cara menyikapinya, dan Anda tahu cara menjadi orang yang bebas bullying. Yang pertama adalah Anda harus menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Anda menjaga Allah, maka Allah akan menjaga Anda.
azan berbunyi Allahu Akbar, atau yang let's say lah yang Nasrani apapun itu ya, Anda ke gereja lah misalnya katakan ya. Bagi kami yang muslim, Anda harus menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintahnya, jaga aturan mainnya, jaga aturan dunianya ya. Termasuk ya katakan jaga aurat dan seterusnya. Itu semua aturan yang harus Anda jaga hingga Allah akan menjaga Anda. Itu sebuah janji yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak meminta kepada Sang Maha yang melindungi, Sang Maha perlindungan, terus kepada siapa lagi Anda meminta pertolongan? Ya, jadi seringkali banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak jadi dirampok, kita tidak jadi dapat musibah, itu karena ada Sang Maha menjaga yang menjaga Anda. So, yang pertama adalah jaga Allah Subhanahu wa taala supaya Allah akan menjaga Anda. Yang kedua, Anda harus speak up. Girls, ladies, and gentlemen, terutama boys juga mungkin ya, di anak cowok juga banyak yang dibully dan seterusnya. Anda harus berani speak up, bicara kepada guru Anda, kepada orang tua Anda, kepada teman-teman Anda, ya, kepada orang-orang lingkungan Anda kalau memang terjadi sebuah bullying, apakah itu fisik ataukah itu memang bullying mental, ejek-ejekan, nyinyir-nyinyiran, itu juga merupakan sebuah bullying. So, banyak dari kita yang nggak berani speak up. Wah, jangan-jangan gue ntar disangka pengadu, jangan-jangan gue. Guys, ya, Anda memang harus menjadi pribadi mengadu. Ya, tadi nomor pertama, Anda harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Anda mengadu kepada sahabat Anda, kepada guru Anda, kepada atasan Anda, kepada orang tua Anda kalau ada indikasi-indikasi bahwa Anda akan dibully. Ya, sebelum ini terjadi, apapun yang mereka katakan kepada Anda, pengadu dan seterusnya. No, this is for your future, this is for your life. So please speak up. Oke, yang pertama jaga Allah, yang kedua speak up, yang ketiga you have to build an amazing relationship. Anda harus bangun hubungan yang baik. Bukan hanya speak up. Kalau Anda nggak bangun hubungan yang baik, Anda nggak didengar. Bangun hubungan baik. Yang dua hal yang saya bahas di sini adalah Anda harus bangun hubungan baik dengan orang tua Anda. Guys, ladies and gentlemen, bro and sis, Anda harus sering curhat sama orang tua. Anda harus cerita sama orang tua Anda apa yang terjadi di sekolah. Ya, termasuk Anda yang orang tua nonton video ini, Anda harus ya membangun sebuah komunikasi yang baik dengan anak-anak Anda. Supaya apa? Supaya ya, terbangun sebuah alarm, sebuah notifikasi ya. Kalau ini ada permasalahan yang memang harus diatasi segera. Nah, sekarang di anak SD itu sudah bullying, apalagi SMP, SMA, ya. Termasuk di case-case anak saya masih SD katakan, saya sampai ke sekolahnya dan seterusnya. Terkadang ada kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan dan itu amat sangat perlu Anda membangun sebuah relationship yang baik supaya anak Anda mau curhat, anak Anda mau cerita apa yang terjadi. Jadikan diri Anda sebagai orang tua sebagai sahabat dan Anda jadikan orang tua Anda sebagai sahabat Anda. Please, ya, bangun komunikasi. Ya, yang kedua relationshipnya tadi orang tua, yang kedua adalah relationship dengan pertemanan, dengan sahabat-sahabat Anda. Bangun bonding yang kuat, bangun pertemanan yang saling menjaga. Seringkali pertemanan itu kalau lagi kongko-kongko, hahaha dan seterusnya. Ketika ada permasalahan, sendiri-sendiri. Nah, ini yang nggak bagus, guys. So, pastikan Anda bangun bener-bener komitmen sama your gang, katakan pertemanan Anda. Gue lagi ada masalah nih, kita saling support, kita saling backup, kita saling, ya, sehingga karena pengalaman saya juga waktu itu SMP mau dipukulin, mau dikeroyok ya karena zaman lu masih pacaran, ya ini cewek ini dan seterusnya, terus ada yang suka juga ini jadi pacar saya, zaman-zaman dulu lah ya, dan saya mau dibully dan seterusnya. Dan karena saya membangun relationship yang alhamdulillah baik, itu saya nggak mau dibawa ke tempat yang sepi, karena saya tahu kalau ini saya sendirian dikeroyok, saya nggak bisa, walaupun saya jagoan berantem pun kalau lawan keroyok ya, kalau Bruce Lee oke lah gitu, kalau gua udah badannya kecil. Nah, tapi kita bisa membangun relationship sehingga kita punya backup teman-teman kita. Tapi ingat, backup yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jaga Allah, yang kedua adalah speak up, yang ketiga adalah relationship. Yang keempat adalah you have to build your self-awareness. Anda harus membangun kesadaran diri. Sekarang ini tentunya sebenarnya saya baca juga cerita tentang tragedi musibah yang diderita oleh Audrey, adik kita tercinta ini. Sebenarnya dia sudah tahu lah gitu, katakan ada permasalahan di saudara sepupunya, katakan tentang cowok dan rebutan cowok, ya, remeh banget ya. Tapi ya qadarullah ya, ternyata takdir Allah yang menjadikan ceritanya seperti ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengalaman hidup yang luar biasa buat Audrey. Tapi ketika
ketika you yang nonton video ini membangun sebuah self awareness bahwa sebenarnya Anda tahu kok, Allah ngasih kok petunjuk-petunjuk bahwa ini kayaknya orang mau menjahati kita, ini kayaknya orang mau mencelakakan kita nih. Itu kita sudah punya sense, harusnya sudah punya alarm. Kalau Anda nggak punya alarm seperti itu, artinya Anda belum membangun sebuah connectivity yang baik dengan Sang Maha Pemberi alarm, Sang Maha Pemberi insting, Sang Maha Pemberi naluri, sehingga Anda aware dengan kondisi di luar Anda. Ya, Anda coba ngobrol sama diri hati Anda terdalam. Sebenarnya Anda tahu kok kalau ada orang yang mau membahagiakan Anda, kalau ada orang yang mau mencelakai Anda. Ya, so self awareness itu harus Anda pelajari. Ya, termasuk guys, ya terutamanya orang tua. Saya ngomong kepada orang tua lah yang sedang nonton video ini, yang sudah punya anak. Anda harus punya self-awareness, kesadaran diri yang harus Anda turunkan kepada anak Anda. Dan kebanyakan self-awareness ini rusak, kenapa? Karena tontonan yang nggak bermanfaat. Sekarang tadi teman-teman, ya para pelaku-pelaku kejahatan yang menghancurkan kehidupan, yang menjahati Audrey, ya, karena saya bilang nggak menghancurkan, saya revisi karena saya percaya Audrey akan punya masa depan yang luar biasa. Itu pasti karena efek media, karena efek televisi, film yang memberikan contoh. Ya, saya alhamdulillah sama anak saya itu anak saya 5 by the way, itu nggak pernah nonton televisi lagi karena saya tahu itu isinya sampah guys. Ya, itu aja sudah nggak pernah nonton televisi, kadang masih ada lagu-lagu, ada kata-kata, kalimat-kalimat yang ini nggak pantas yang diucapkan oleh anak saya. Well, artinya kalaupun TV kita kita bersihkan gitu, masih ada YouTube ya, walaupun jarang anak-anak saya. Tapi pertemanan di sekolahnya seperti apa, di mobil, diantar jemput dan seterusnya, itu harus aware. Anda sebagai orang tua dan Anda sebagai anak, Anda harus punya self awareness ya. Hal-hal apa yang bisa menjadikan Anda merusak otak Anda, pikiran Anda, sehingga tindakan Anda jadi nggak bagus. Nah, Anda orang tua terutama ya, perhatikan tontonan mereka, perhatikan pergaulan mereka. Bangun your self awareness guys. Semua orang tua yang sedang nonton video ini, dan terutama Anda ya, anak-anak wanita, anak-anak siswi yang masih SD, SMP, SMA ya, coba deh yang lagi nonton video ini, you bangun rasa kesadaran diri. Kalau Anda punya salah sama orang, Anda harus mulai bangun alarm. Oke, minta maaf, bangun hubungan yang baik, and then jangan baper-baperan. Itu self awareness. Yang kelima ya adalah belajar bela diri. Mau nggak mau sih, mau nggak mau. Walaupun kalau lo dikeroyok ya oke lah, tapi at least ini kita akan bicara, self defense ya. Ketika Anda one on one, ketika Anda man on one gitu, one on woman gitu. Kalaupun dikeroyok, kok Anda punya self defense, Anda punya kemampuan bela diri ya. Ya, saya belajar beberapa bela diri ya, walaupun nggak sampai ban hitam gitu. Tapi di situ saya memiliki sebuah kepercayaan diri. Kalaupun kita dihadang oleh orang mau dikeroyok, oke, kita bisa bilang kalau kita percaya diri, oke, one on one dong, seperti minimal seperti itu. Lawan satu, Anda bisa lawan satu. Oke, tapi kalaupun sejago-jagonya Anda bela diri, guys, kalau yang pertama Anda nggak kuatkan, yaitu menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah akan menjaga kehidupan Anda, you're gonna lose your life. So, ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, bro and sis, di mana Anda berada, video ini ingin menyadarkan Anda bahwa, hey, Anda yang punya anak, hati-hati dengan bullying, ya, dan bangun awareness Anda, ya. Perhatikan lingkungan mereka, jangan sampai mereka menjadi korban bullying. Dan buat para pelaku yang menjahati Audrey, bertaubatlah dan semoga hukum menghukum Anda seberat-beratnya. Kepada Pak Jokowi dan para pemerintah ya, pelindung hukum dan hak saksi dan seterusnya ya, hak saksi anak, Komnas Anak dan seterusnya ya, pastikan Anda adil dalam mendirikan hukum di Indonesia terhadap para pelaku. Jangan lindungi mereka justru ya, karena saya baca ini mereka harus lindungi juga masa depan para pelaku kejahatan ini. Saya Andika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.